Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini bersama-sama di dalam persekutuan Komisi Wanita Ester, kita akan merenungkan satu tema, remah-remah dari meja. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab sekarang setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan atau masalah tidak jarang menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebagian di antara kita mungkin menghadapi kesulitan masalah keluarga, sebagian menghadapi kesulitan keuangan, sebagian lagi menghadapi masalah dengan anak, sebagian menghadapi orang tua mereka dan menyadari bahwa mereka tidak akan hidup selamanya. Begitu panjang daftar masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Di tengah-tengah masalah kita membutuhkan seseorang untuk menolong kita. Kita membutuhkan seseorang yang dapat kita andalkan demi mendapatkan satu solusi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai 30 dimulai dengan satu informasi bahwa Yesus dan para pengikutnya telah meninggalkan daerah Galilea. Mereka pergi ke wilayah Tirus yang bukan wilayah orang Yahudi. Mereka pergi tanpa ingin diketahui banyak orang. Mengapa demikian? Yesus baru saja menghabiskan seluruh waktunya untuk melayani di provinsi-provinsi Yahudi dan sekarang dia kelelahan. Maka Yesus meninggalkan wilayah orang Yahudi dan pergi ke wilayah non-Yahudi, yaitu ke daerah Tirus untuk beristirahat. Tetapi tampaknya ini tidak berhasil. Meskipun Yesus ingin merahasiakan kedatangannya, namun kedatangannya ke wilayah Tirus tidak dapat dirahasiakan. Kedatangan Yesus selalu menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali menarik perhatian seorang perempuan Siro-Fenisia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu tahu bahwa Yesus mungkin akan membenci dirinya. Perempuan itu tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi agama ataupun moral yang diperlukan untuk mendekati seorang rabi Yahudi. Sementara dia adalah seorang non-Yahudi, seorang penyembah berhala, seorang perempuan, dan anak perempuannya sedang kerasukan setan. Dia tahu bahwa dalam segala hal, menurut standar pada saat itu, dia adalah seorang yang najis, dan karena itu dia didiskualifikasi untuk mendekati orang Yahudi yang taat, apalagi seorang rabi. Tetapi dia tidak peduli. Dia memasuki rumah tempat Yesus berada tanpa diundang dan mulai memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anak perempuannya. Dia terus memohon kepada Yesus. Perempuan itu sedang putus asa. Anak perempuannya sedang sakit keras, kerasukan setan, dan membutuhkan solusi untuk masalahnya yang pelik. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang sedang putus asa itu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia mendatangi Yesus yang baru saja tiba di wilayah Tirus.
Alih-alih menyapa Yesus dengan sopan santun, dia justru mengawali perjumpaannya dengan berteriak-teriak sekuat tenaga. Di dalam teks Matius 15:22 dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ia tidak merasa malu seandainya orang menganggap ia gila. Kita tahu mengapa ia memiliki satu keberanian yang luar biasa. Ia sangat membutuhkan pertolongan untuk anak perempuannya. Dia akan melakukan apapun untuk anak perempuannya. Namun teriakannya tidak mendapatkan respon seperti yang ia inginkan. Yesus terus berjalan dan bertindak seolah-olah ia tidak mendengarnya. Yesus tidak ubahnya seperti orang lain yang mengabaikannya. Yesus sama sekali tidak memberi respon seperti yang dia inginkan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan? Yesus justru berkata kepada perempuan itu, "Biarlah anak-anakan yang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Pada ayat ke-27. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Yesus memusatkan pelayanannya kepada bangsa Israel. Dia diutus untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa ia adalah penggenapan semua janji dalam kitab suci. Lalu bagaimana respon ibu itu? Di dalam ayat 28 dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang disatukan anak-anak. Dia memahami pernyataan Yesus. "Aku mengerti, aku bukan dari Israel. Aku tidak menyembah Tuhan yang disembah orang Israel. Karena itu, aku tidak memiliki tempat di meja." Aku mungkin tidak memiliki tempat di meja, tetapi ada lebih dari cukup di meja itu untuk semua orang di dunia. Dan aku membutuhkannya sekarang. Ibu itu berkata, "Tuhan, berikanlah kepadaku apa yang tidak pantas aku dapatkan atas dasar kebaikan-Mu, dan aku membutuhkannya sekarang." Ibu itu hanya menginginkan pertolongan bagi anaknya. Ia tidak minta diundang untuk menikmati makanan lezat bersama Yesus dan bersikap seperti seorang tamu besar. Ia tidak memerlukan semua perhatian Yesus. Ia hanya cukup puas dengan sisa makanan dari Yesus. Apapun yang Yesus lakukan untuknya tidak menjadi masalah baginya. Lalu bagaimana Yesus menanggapi ibu itu? Yesus berkata kepada perempuan itu, katanya di dalam ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teriakan ibu itu hanyalah satu suara dari sekian banyak orang hidup di dalam kesusahan. Sesungguhnya Yesus mendengar suaranya. Dia mengenali suaranya. Karena memang Yesus berfokus untuk menolong siapapun yang membutuhkannya. Perhatiannya ditujukan kepada ibu itu, karena ia akan selalu siap menolong orang-orang yang tidak berdaya, dimanapun, kapanpun mereka berseru kepadanya. Ibu itu tahu bahwa Yesus telah mendengar teriakannya, dan dia percaya bahwa apapun yang dilakukan Yesus adalah yang terbaik untuk anaknya. Ibu yang beriman itu mengulurkan tangannya kepada Sang Penyembuh yang sejati. Jeritan meminta tolong itu telah menyentuh pribadi yang mendengar itu, dan kebutuhannya terpenuhi dengan cara yang tidak terpikirkan olehnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita seperti ibu itu yang tanpa pengharapan, yang berteriak-teriak tapi merasa diabaikan, maka lakukanlah apa yang ibu itu lakukan, yaitu membawa permintaan kita kepada Yesus. Daripada meminta pertolongan dari orang lain yang sibuk memikirkan masalah mereka sendiri, mintalah tolong kepada pribadi yang telinganya selalu terpasang untuk suara kita. Ia mendengar setiap saat, bahkan ia mengundang kita untuk berseru kepadanya. Dan ia berjanji
bahwa kita tidak akan dikecewakan. Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sedang berada di ujung tanduk karena satu situasi di dalam hidup kita. Kita butuh bantuan. Mungkin kita telah menghabiskan segala macam cara untuk mencari bantuan. Mungkin yang kita butuhkan adalah pemulihan dan pengampunan. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, sampaikan semua itu kepada Yesus. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari ini, jawabannya akan kita temukan di dalam Dia. Kita harus menyampaikannya kepadanya. Jangan takut untuk berseru kepada Dia, karena Dia mengundang kita untuk datang. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampaikan beban hidup kita kepadanya, teruslah mencari wajah-Nya, teruslah meminta, teruslah mengetuk. Keengganan Tuhan bukanlah indikasi, keheningan Tuhan bukanlah indikasi keengganan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Keheningan Tuhan berfungsi untuk melembutkan iman kita dan mengingatkan kita bahwa Dia bekerja pada jadwal yang berbeda dengan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampaikan beban hidup kita kepadanya. Teruslah mencari wajah-Nya, teruslah meminta, teruslah mengetuk. Keheningan Tuhan bukanlah keengganan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Keheningan Tuhan berfungsi untuk melembutkan iman kita dan mengingatkan kita bahwa Dia bekerja pada jadwal yang berbeda dengan kita. Bila renungan singkat ini berkati setiap. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampaikan beban hidup kita kepadanya. Teruslah mencari wajah-Nya, teruslah meminta, teruslah mengetuk. Keheningan Tuhan bukanlah indikasi keengganan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Keheningan Tuhan berfungsi untuk melembutkan iman kita dan mengingatkan kita bahwa Dia bekerja pada jadwal yang berbeda dengan kita. Bila renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita.